Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Z Sharing Podcast Basnas TV Kota Pontianak. Nikmat berzakat, tentramnya muzaki, bahagianya mustahik. Podcast kali ini bersama saya Ria sebagai hostnya. Pada episode ke-6 kita akan sharing bersama salah satu koordinator UPZ sekolah, yaitu OPZ SD Kecamatan Pontianak Selatan. Yang hadir bersama saya hari ini adalah Ibu Saminam. Tanpa berlama-lama, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Bagaimana keadaannya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keadaannya baik-baik aja Bu hari ini? Alhamdulillah Mbak, hari ini berkat rahmat Allah sehat. Terima kasih ya Bu udah mau hadir di sini. Senang rasanya Ibu mau hadir di studio Z Sharing Basnas Kota Pontianak. Oke. Iya, Mbak. Mungkin boleh perkenalkan sedikit Bu ke kita tentang Ibu, nama Ibu, dari mana, asalnya, pekerjaannya dan segala macam. Baik. Saya Ibu Saminem. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SD 08 Pontianak Selatan dan berdasarkan SK yang dikeluarkan dari Basnas, saya ditunjuk sebagai Ketua UPZ Pontianak Selatan. Oke. Pada sharing hari ini saya tuh ingin sharing tentang pengumpulan dan penyaluran like sedekah Bu. Iya. Oke. Tadi Ibu udah perkenalan. Untuk informasi lagi, Ibu Saminam adalah Kepala Sekolah SD 08 Pontianak Selatan sekaligus Koordinator UPZ SD Kecamatan Pontianak Selatan. UPZ SD ini maksudnya adalah yang sudah menerima SK Basnas Kota Pontianak untuk boleh melakukan pengumpulan infak maupun sedekah. Nah, kita langsung aja nih ya Bu ya. Iya. Saya tuh kadang pengen menanyakan sesuatu. Kan Ibu kan sebagai Ketua UPZ Koordinator SD Pontianak Selatan. Kalau untuk jumlah sekolah di wilayah koordinasi Ibu Pontianak Selatan itu berapa Bu? Alhamdulillah Mbak, untuk Pontianak Selatan itu yang saya koordinasi ada 18 sekolah. 18. Terdiri dari 14 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta. Sekolah swasta itu Muhammadiyah, Mujahidin, Mutasimbilah dan 1 LKIA. Oh, baik Bu. Nah, kalau proses like sedekah itu kan setiap Jumat kan ya Bu, like sedekah Jumat. Kegiatannya itu saat sedekah di hari Jumat itu pagi kah atau dikumpulkan anak-anak tuh di lapangan ayo kita sedekah atau kayak di kelas-kelas atau gimana sih Bu biasanya tuh? Oh gitu. Jadi kalau untuk kebetulan yang kami lakukan selama ini di hari Jumat itu kan ada setiap sekolah itu pasti punya program Jumat Sehat. Iya betul. Setelah olahraga, senam bersama, kemudian kerja bakti, mereka pasti berkumpul di halaman dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, pada saat itulah kita laksanakan kotak basnas kita keluarkan dan bergiliran dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dibersamai oleh wali kelas masing-masing. Oh, jadi saat di lapangan gitu? Di lapangan, iya betul. Mereka kayak berjalan gitu saat masukkan seikhlasnya kan, semampunya kan untuk memberikan kebiasaan anak-anak untuk bersedekah, berbagi. Oke. Kalau dari hasil sedekah itu berapa besar potensi like sedekah dan yang didapatkan itu untuk sekolah Bu, untuk sekolah dan untuk membantu anak-anak itu. Betul. Pengaruhnya itu berapa besar potensinya gitu Bu? Sebetulnya kalau untuk potensi like sedekah ini sangat besar Mbak. Kalau kita hitung minimal saja setiap sekolah itu punya 6 kelas, 6 rombel dan satu rombelnya minimal itu 20 orang. Kita sudah bisa hitung. 20 kali 6 itu 120. Kemudian satu anak anggaplah 1000. Iya, betul. Nah, sudah terkumpul 480 jika dikalikan 4 kali pertemuan di setiap bulan. Iya. Kan? Itu kalau itu kan kalau kita kan kalau masa-masa sekolah kan masuk terus kan Bu. Betul. Paling kalau misalnya kayak masa-masa MPLS gitu kan, ada libur atau hari libur nasional gitu kan, jadi ada jeda lah gitu ya Bu ya. Minimal itu Mbak segitu itu. Padahal kan sekolah di Kota Pontianak ini banyak yang rombelnya 12. Ada bahkan yang lebih itu ada yang 18. Yang 6 kelas saja rombelnya sudah seperti itu. Jadi saya pikir dengan kalau kita melaksanakan itu potensi untuk mengumpulkan dana
sangat-sangat besar. Dan itu bisa membantu untuk kita, dari kitanya membantu anak-anak yang memang dari kalangan kurang mampu. Betul, membantu anak-anak yang memerlukan, karena di sekolah juga banyak ditemukan anak-anak didik kita yang memang membutuhkan bantuan. Ibu. Kalau ini Bu, bagaimana respon dan dukungan SD atau kepala sekolah dari sekolah-sekolah lain di bawah naungan koordinasi Ibu? Respon mereka kepada kegiatan ini gitu? Ya. Sebetulnya untuk respon itu sangat besar juga. Ini terbukti dengan kami dulu begitu mendapat SK, mengumpulkan kepala sekolah di bawah naungan saya yang 18 itu, responnya sangat bagus. Dan di awal-awal itu dibuktikan dengan penyetoran yang hampir semua sekolah sudah menyetor. Hanya kalau tidak salah ada 2 sekolah itu 15 dan SD Muhammadiyah itu waktu itu terkendala kotak basnasnya belum terkirim. Karena kan kita pasti ngasih-ngasihkan ke sekolah juga. Alhamdulillah pula kebetulan Pontianak Selatan itu mendapat giliran tahap pertama pembagian kotak. Jadi begitu dapat kotak kami langsung segera lakukan, dan alhamdulillah semua sekolah mendukung, Mbak. Kalau antusias anak-anak Bu ketika dikasih tahu kita ada kegiatan rutin nih, kita sedekah setiap Jumat gitu Bu. Kalau anak-anak itu pernah nggak Ibu nanya gimana perasaannya gitu saat mereka mau membagikan, menyisihkan uang jajan mereka gitu? Jadi sebetulnya untuk anak-anak itu kita sebetulnya dari sekolah sudah menghimbau, memberitahu dulu kepada orang tua murid bahwa kita punya program GLS di hari Jumat. Kemudian kita himbau kepada orang tua murid untuk menyisipkan sebagian sedekahnya ketika memberi uang bekal kepada anak-anak. Dan sambutannya sangat baik, walaupun kadang mereka begini, Bu, bekal saya cuma 2.000, boleh nggak minta kembali? Jadi pagi-pagi kami memang udah siapkan dengan uang kembalian, Mbak. Yang penting mereka udah niat mengasih aja gitu. Ada juga yang bilang begini, Bu, kita hari ini nggak bekal. Nah, kita hibur mereka, nggak apa-apa nak, nggak bekal. Jadi kalaupun nggak bekal, lain waktu kamu bisa memasukkan ke kota ini lagi, seperti itu. Jadi bagaimana kita mengajak mereka supaya dengan namanya juga menyukai sedekah tadi itu di hari Jumat. Insya Allah sih sepanjang ini yang kami lakukan tidak ada keluhan dari anak-anak, juga dari orang tua juga tidak merasa keberatan. Bahkan menurut saya ini pendidikan yang sangat-sangat bagus dan kita nggak pernah temui ini. Ini praktek langsung, Mbak. Karena biasanya anak-anak begini, Bu, kami nggak punya duit 1.000, boleh nggak 100? Boleh, saya bilang. Masukkan aja. Kita kan nggak ada paksaan gitu. 100, 200, 500. Bahkan yang nggak punya tadi saya bilang, insya Allah berdoa, kamu lain kali pasti bisa memasukkan sisa bekalmu ke kota ini. Yang penting niatnya udah nyampe ke langit, Bu. Dan lagi memang juga perlu bagaimana kita guru berperan serta menggerakkan mereka. Biasanya kami setiap malam Jumat selalu di grup saya kirimkan, Bapak Ibu orang tua murid jangan lupa besok gerakan. Ada grup untuk orang tua juga. Nah, buat sekalian saya mau nanya juga nih, kalau secara umum bagaimana pandangan atau pendapat guru-gurunya dan orang tua terhadap program Next Sedekah itu? Mereka juga menunjukkan antusiasme yang luar biasa juga, kayak yang dari kan Ibu bilang tadi kan, kayak di WA grup mereka sendiri juga mendukung anaknya nih, silahkan gitu kan, sisihkan setiap Jumat. Pandangan gurunya juga kan, orang tua. Mbak, pandangan guru dan orang tua murid selama ini juga bagus, karena dengan terbukti kalau saya nih, kami mengingatkan di grup, terus ada yang menjawab, insya Allah Bu. Berarti guru juga masukin jadi kami memang memberi contoh. Misalnya wali kelas 1 yang duluan diikuti oleh murid-muridnya, begitu juga kelas 2. Jadi gurunya ikut berbaris nih, Bu? Ikut berbaris, kami mau seperti itu. Karena dengan begitu guru, murid akan melihat bagaimana guru memberikan contoh. Karena kan kita sebagai siapa lagi yang dicontohnya kawan kita gitu kan. Seperti itu. Tidak besarnya berapa yang dimasukkan, tapi bagaimana kerelaan dia memasukkan dalam kotak basnas, itu yang paling penting. Nah, kemudian kan kalau dukungan apa saja, bantuan apa saja yang diterima, yang udah diterima sekolah dari pemerintah untuk membantu anak-anak di sekolah, atau dari bantuan untuk program sekolah lah yang diberikan? Baik, Mbak. Jadi sebetulnya dengan adanya gerakan ini, dan kami dulunya kan awal-awalnya ada
SK dari wali kota bahwa diperbolehkan gerakan ini berada di sekolah, dan panduan itulah, SK itulah kami sebarkan kepada orang tua murid untuk sebagai dasar pedoman bahwa pemungutan gerakan like sedekah ini bukan hal yang ilegal. Nah, itu yang pertama. Sudah legal. Jadi orang tua merasa bersemangat, dan dengan begitu tentu ada perkataan gayung bersambut, ya kan? Gayung bersambut. Dari kita juga memberikan semangat, orang tua murid alhamdulillah, dan juga ada setiap kali Basnas memberikan laporan secara rutin kepada sekolah-sekolah, itu saya pikir itu sebuah sebuah respon yang sangat bagus. Laporan dari Basnas yang direkap seluruh itu sekolah juga kami share ke orang tua murid. Jadi menjadi penyemangat. Oh, ternyata di sekolah saya ada ini. Kan itu menjadi penyemangat. Selain itu juga kami pampangkan di papan pengumuman. Oh, ada gitu juga, Bu. Biar transparansinya berasa banget gitu. Di laporannya misalnya di sekolah 8 itu, contohnya di sekolah saya dapatnya sekian, yang kita potong 12% sekian, yang 5% iya, benar. Jadi transparan. Betul. Kami pampang di papan pengumuman sehingga orang tua juga merasa puas. Oh, ternyata betul. Alhamdulillahnya program Leks Sedekah ini didukung pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Betul, dan juga berkali-kali kita kan selalu bertemu pengurus. Selalu ada rapat penyaluran UPZ setiap sekolah. Setiap kali 3 bulan kan. Betul, triwulan. Setiap triwulan kita ada mengumpulkan UPZ sekolah. Itu membuat kami pengurus merasa ini ada wahana untuk saling bertukar pikiran. Betul. Kemudian ada pengawasan, masukan juga, masukan bahwa itu gerakan yang harus kita lakukan paling tidak sebagai salah satu amal, sebagai satu amal yang bisa kita lakukan setiap hari Jumat untuk mengingatkan kita bersama bahwa akhirnya kita akan kembali kepada yang di atas. Betul. Itu. Kalau harapan orang tua atau siswa terhadap bantuan dari program Leks Sedekah itu apa, Bu? Kalau harapan dari mereka ke depannya nih. Nah, kan kita udah anak kita nih selalu kita ingin anak kita sedekah terus nih. Pasti kan ada juga dari orang tuanya yang berharap dari hatinya itu pengen apa gitu, misalnya ada nggak yang mereka bercerita ke ibu para guru gitu? Jadi begini, kalau orang tua murid itu pada umumnya kebetulan di lingkungan kami memang sangat memerlukan bantuan, jadi ingin supaya program ini terus berlanjut. Alhamdulillah. Terbukti dengan beberapa bantuan yang sudah kita berikan secara langsung, yaitu dari dana yang 40% dikembalikan kepada sekolah itu. Iya, betul. Itu kita foto ketika memberikan bantuan dan kita share di grup paguyuban. Jadi tentu orang tua murid merasa, oh iya ada perhatian dari hasil yang kita kumpulkan setiap Jumat itu ternyata ada bukti. Seperti itu. Jadi orang tua murid sangat berharap program ini terus dilanjutkan dan tentu dampaknya sangat baik buat mereka. Alhamdulillah. Kalau langkah-langkah yang harus dilakukan agar program Leks Sedekah bisa berjalan lancar dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, kalau dari Ibu sendiri apa, Ibu? Kalau masukannya langkah-langkah apa saja gitu. Jadi ini kalau untuk kedepannya tentu ini perlu perjuangan. Jadi kita berjuang bersama. Betul, berjuang bersama. Sebagai ujung tombak di sekolah itu kan kepala sekolah dan juga guru-guru tetap harus terus memberikan semangat kepada anak-anak bahwa gerakan ini sangat bermanfaat buat anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian kita harus membuat bahwa gerakan Leks Sedekah ini sebagai salah satu kebiasaan baik yang terus bisa dilakukan. Berikutnya yaitu dengan kemarin itu ada beberapa kendala yang kita temui, pada umumnya kesulitan untuk penyetoran. Dan mudah-mudahan ke depannya nanti ada gerakan jemput sedekah, Mbak ya. Ya, kita ada sedekah. Kalau memang ada yang mau jemput, kita siap call center jemput. Alhamdulillah, gitu. Pak, nanti kita akan Bu, kita tuh juga ada kan
kalau nggak salah beberapa waktu lalu kan ada yang kita rapat penyaluran lagi, terus program triwulan dan semester. Nah, kan pada akhirnya kita kembalikan ke sekolah lagi kan, dan kita tuh ada merencanakan penyaluran tas dan alat tulis. Nah, seperti ini Bu contohnya. Nah, jadi ini akan kita salurkan, insya Allah secepatnya akan kita salurkan pada bulan Agustus kalau nggak salah nanti. Bentuknya ada seperti ini, dan inilah hasil dari pengumpulan uang sekolah, uang infak yang dilakukan oleh sekolah-sekolah per UPZ. Jadi seperti ini Bu. Yang 40%. Ya, uang semester yang semester 1 di 2024 juga 2023 juga ada. Jadi itu kita totalkan, kita belanjakanlah. Selain yang kan kita ada mengembalikan dalam bentuk uang. Nah, ini adalah bentuk bantuan alat tulis dan tas. Alhamdulillah. Pasti anak-anak kan senang. Insya Allah nanti kita akan bagikan. Nah, kemudian ini terakhir lah nih Bu, selain bantuan saran sekolah, bantuan apa lagi lah yang diperlukan siswa yang tergolong kurang mampu kalau menurut Ibu? Kalau di sekolah itu pada umumnya kan orang tua murid sulit dalam keadaan ekonomi ya Mbak. Iya. Mungkin ada baiknya nanti merambah ke pemberian. Kalau ini yang kita lakukan kan untuk pemberian kebutuhan dasar pendidikan. Keperluan sekolah, mungkin sekolah. Yang berikutnya mungkin bisa merambah ke pemberian dasar pangan Mbak. Pangan, sembako gitu. Sembako, ya? Betul. Selain itu juga mungkin bantuan berupa sumbangan untuk kesehatan. Misalnya ada anak yang sakit di rumah sakit, atau orang tuanya yang sudah berbulan-bulan sakit. Biasanya itu ada yang di rumah sakit ataupun yang stroke di rumah. Itu kan juga ada seperti Jadi ada layanan kesehatan mungkin dari memberikan sumbangan kepada mereka lebih menyentuh kali Mbak ya, dengan ada misalnya kecelakaan. Yang seperti itu kita nanti bisa minta data dari sekolah, anak-anak mana yang membutuhkan bantuan seperti itu, orang tuanya yang sangat butuh sekali bantuan itu, kita akan survei. Seperti itu Bu. Dari Basnas pun ada layanan bantuan pendidikan, kesehatan seperti itu. Oke. Mungkin itu saja terakhir dari saya. Alhamdulillah tidak terasa sharing kita sudah cukup banyak. Episode hari ini saya tutup. Sebagai penutup, saya ingin mengutip hadis Nabi tentang sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasad shadaqatum mim mali," yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Jadi seberapapun bagian dari harta kita yang kita sedekahkan, Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Nah, buat masyarakat Kota Pontianak yang ingin berzakat, infak, dan sedekah dapat melalui rekening di bawah ini, dan juga dapat datang langsung ke kantor Basnas Kota Pontianak di Jalan Nirbaya. Saya Ria beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Basnas Kota Pontianak, like dan berikan kami komentar juga untuk kritik dan saran buat kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu. Iya.